Penerimaan dari masyarakat, trust dari masyarakat. Okay. Karena mau mereknya ya tanggal 3 sampai 8 Januari itu 222 klaster keluarga dengan 689 kasus positif. Wow, 689 kasus positif. Ya, 220.000, which means itu sekitar 2% dari populasi orang di DKI Jakarta. Masih disyaratkan minimal 60 sampai 90%. 60-90%. Dan kita baru Sinovac aman nggak, Dok? aman. Karena udah keluar emergency mencegah menjadi bergejala atau sakit berat atau meninggal. 7 juta penduduk. 7 juta penduduk berusia 18 sampai 59 tahun. Itu 488 vaskes siap jadi vaskes penyuntik. Vaksinator dari perharinya itu sekitar 1.500 orang dan bisa melayani 20.000 orang sehari. 20.000 orang sehari ya? Jadi 20.000 orang sehari. Tapi jumlah vaksin. Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Selamat datang di Cerita Orang Dalam lagi. Nih, jadi saya sekarang sama Mas Farel ya. Mas Farel yang sudah lama menghilang. Sudah lama menghilang. Jadi ceritanya dulu Mas Farel ini kita selalu bilang dia sakit. Karena emang dia mengungsi sementara ke Makassar ya. Oke. Udah berapa bulan gitu dan saya kira dia waktu kemarin ke sana udah nikah tapi ternyata belum. Oh gitu. Emang kabur aja soalnya kalau di sini kan biaya hidupnya bayar sendiri ya. Oh yes. Kalau di sana gue jadi beban orang tua soalnya. Lumayan jadi hemat. penghematan. Iya. Jadi WFH tapi dari Makassar ya? WFH tetap kok work from hometown. Iya, work from hometown. Work from hometown. Iya. Mantap. Episode sekarang nih kemarin sebenarnya kita ke beberapa waktu lalu sempat ngundang Dokter Ngabila. Iya. Ngomongin waktu itu judulnya Jakarta Tidak Baik-Baik Saja yang meledak sekali. Bisa aja kita pertama kalinya kita bisa masuk trending nomor 10 di Indonesia. Selamat. Untuk berapa lama kita trending ya? Lumayan lama itu seminggu kayaknya ya. Seminggu. Nah, episode sekarang kita mau ngobrolin lagi tentang reason situasi terkini lah COVID di Jakarta. Kaitannya kan ada banyak tuh, ada mutasi virus, apakah udah masuk atau belum, sama vaksin, upaya-upaya pemerintah untuk itu, kebijakan-kebijakan yang diambil gitu. Dulu sempat PSBB, transisi PSBB, rem darurat, transisi lagi, sekarang rem darurat lagi gitu. Sebenarnya ada situasi yang gimana, terus orang bertanya nih sebenarnya kira-kira kayak gimana sih hari ini, kok banyak banget. Jadi per hari ini kita take, hari kemarin Jakarta itu, Indonesia itu 11.000 kasusnya, Jakarta juga 3.000. 3.000, hampir 3.500-an ya? 3.500-an kasus di Jakarta. Iya, dan 2 hari lalu baru mulai live streaming vaksin presiden. Oh iya, 13 Januari. Kita akan ngobrol juga tentang vaksin, siapa tahu yang masih punya pertanyaan, emang vaksinnya aman? Emang kita bisa divaksin? Nah, itu nanti berubah jadi Titan. Itu gua nggak dapat referensinya tuh, obrolan itu nggak dapat gua. Gue kirim ya. Itu maksudnya apa gitu? Netizen Indonesia itu terlalu kreatif. Nah, pertama Dok, pertanyaan pertama adalah, jadi Jakarta itu situasinya seperti apa sih hari ini? Oke, Mas Angga, Mas Farel. Jadi memang Jakarta itu sekarang sudah 220.000 kasus, ya. 220.000 kasus dengan kematian 3.700-an. Prediksinya kalau infection fatality rate kita udah mungkin 370.000 sampai 740.000 orang sebenarnya yang sudah terinfeksi di Jakarta. Wow. Aku selalu pakai itu ya, pakai referensi itu. Dan sekarang kita 220.000, which means itu sekitar 2% dari populasi orang di DKI Jakarta. Masih jauh banget dari herd immunity sebenarnya. Gitu. Karena konsep pengendalian wabah, kalau kita mau balik ke episode beberapa 1 tahun sebelumnya, itu kan kita kan harus mencapai herd immunity, artinya orang yang punya kekebalan atau antibodi terhadap COVID. Nah, itu tuh disyaratkan minimal 60 sampai 90%. Dan kita baru 2%, atau kalau kita pakai konsep infection fatality rate mungkin maksimal 6-7%. Jadi
paling pede Jakarta orangnya baru sekitar 6% yang punya kekebalan terhadap COVID, dimana kita harus 10 kali lipatnya gitu kan. Iya. Kan kita nggak mungkin dong bikin herd immunity itu secara alami dan mengorbankan banyak nyawa gitu. Betul. Gitu kurang lebih konsepnya. Jadi kalau dibikin angka tuh 10 Yap. juta penduduk Yap. Jakarta, 6% tadi 600.000. Yap. Dengan fatality rate 2% berarti bakal ada 200.000 orang yang meninggal gitu. Iya, dengan fatality rate ya 1,7 sampai 2%, Iya. kurang lebih segitu. Ngeri juga ya. Aduh, jangan. Bakal ada 200.000 orang Yang meninggal. akan Waduh. ya terkorbankan. Ya kurang lebih seperti itu. Dan Itu baru masalahnya, Jakarta doang. Itu baru Jakarta doang. Iya. Iya. Dan bener nggak sih Dok, kalau yang masuk tercatat di Jakarta itu bukan cuma Jakarta kan? Iya. Orang yang tinggal di Tangerang, orang yang tinggal di Bogor, tapi tesnya di Jakarta, Ya. itu maksudnya masuknya kasus Jakarta. Enggak sih, enggak Enggak. dirilis sama Jakarta. Jadi Jakarta itu benar-benar ngerilis cuma warga Jakarta dan memang pekerja migran yang KTP-nya itu sebenarnya di luar Jakarta tapi dia memang baru balik dari luar negeri gitu. Jadi memang secara kita sudah punya kerja sama Kemenkes, ya itu akan masuk ke tempat orang tersebut masuk gitu. Cuma orang itu masuk ke Indonesia maksudnya, jadi di Jakarta. Tapi kalau yang ditemukan aslinya di fasilitas kesehatan Jakarta jauh lebih banyak. Karena sekitar 25-30% yang ditemukan di Vaskes Jakarta itu orang KTP Debotabek. Orang KTP Debotabek. Iya. Jadi Jadi kalau kita nih 220.000, berarti sebenarnya kita udah ketemu 290.000 kasus, yang 70.000 kasusnya kita oper ke luar Iya. Jakarta. iya. Jadi berarti 220.000 yang dipublish itu Yap. berarti yang orang Jakarta 150.000 gitu. Yang orang KTP. Jakarta memang 220.000 Oh. gitu. Jadi di luar itu sebenarnya Jakarta udah nemuin 290.000 orang. Ada ekstra 30% Ekstra itu 30% yang dioper. dioper gitu. Jadi misalnya kalau kayak Jawa Barat tuh ya setengahnya itu warga Debobek Debobek. Oke. yang Bode- ditemukan di Jakarta gitu. Oh, tak enggak ya? Ah. Bodetabek. Beda, Tangerang itu. Bodebek doang ya? Karena kita sehari tuh bisa ngoper ke Jabar bisa 600-an kasus, 700 sehari. Set. 600 sampai 700 kasus Yap. per hari. Yap. Oh, dioper tuh maksudnya jadi masuk statistik di Jabar gitu ya? Iya, karena Iya. dia secara domisili tinggal di sana, Tinggal tapi di dia sana, aktivitasnya di Jakarta, jadi dapat kesempatan tracing di Jakarta Iya. karena kantornya, Iya. seperti itu. Tapi pelayanan kesehatannya masuk di Kalau seandainya teman-teman kita di Debotabek Vaskesnya masih cukup mumpuni, biasanya bisa dihandle di sana. Tapi juga angka treatment di Jakarta menunjukkan 20-an persen itu juga warga Debotabek dirawat di Jakarta. Oh, 20-an Jadi berarti cocok datanya memang. bornya gitu-gitu 20% tuh orang Bodetabek. Iya. Tapi kan memang pandemi ini nggak mengenal KTP kan kayak gitu ya berarti. Iya, ya. betul. Meskipun Kan pandemi kan dimanapun. no border gitu. Yo, Oh, iya. benar. Nah, tar, nambahin sedikit kan Farel ini KTP-nya Makassar Dok. Oke, Iya. Kalau dia dites di Jakarta, kasusnya masuk Makassar, masuk ke Jakarta. masuk Jakarta. Tetap masuk ke Jakarta. Oh. Nah, kan nanti dicatat alamat domisili. Oh. Alamat domisilinya Tangsel tapi. Domisili Tangsel. Oh, masuk Domisili di Tangsel. Oh, Tangsel. masuknya Tangsel. Masuk Tangsel. Oh. Makanya Bapak pindah KTP buru-buru, Pak. Iya. Aduh, ini Emang. yang menyebabkan data kependudukan ini kacau ini. Gak kecatat di mana-mana loh. Di Tangsel enggak, di Jakarta enggak. Aduh. Nah, oke, berarti Siap. sebenarnya situasi itu tadi recent Ya. situasi terkini lah ya Yoi. di Jakarta. Nah, pertanyaan kedua, pertanyaan besar kedua adalah kemarin-kemarin ramai tentang strain baru gitu masuk. Kan pemerintah pusat sempat bilang bahwa belum masuk nih ke Indonesia. Oke. Dan untuk mencegah itu sempat dicegah penerbangan dari Inggris ya. Dari Inggris. Pas awal tahun itu. Tapi sebenarnya itu udah ada nggak sih Dok di Jakarta utamanya? Ya itu harus dibuktikan dengan surveillance genomik. Jadi benar-benar kalau bisa orang yang ada riwayat perjalanan dari bulan September sampai sekarang, karena kan kemungkinan di Inggris tuh memang konsep surveillance biomolekulernya udah bagus ya. Jadi di sana dari September itu udah kelihatan adanya masuknya si virus strain baru ini yang dia punya kemampuan untuk transmisinya jauh lebih tinggi gitu. Nah, jadi kita harus bisa juga mengenali orang-orang yang riwayat perjalanan dari Inggris atau UK ke Indonesia dari September dan itu dilihat historinya dan kalau perlu dilakukan genome sequencing seperti itu. Nah, di Indonesia surveillance genome sequencingnya masih
masih cukup minim ya, Iya, gitu. iya. Jadi tiap Jadi PCR kita tuh nggak bisa nggak dicek ya? membuktikan. Tiap orang di PCR tuh nggak bisa dicek juga Iya, sekalian ya? enggak. Termasuk juga kasus-kasus yang reinfeksi. Misalnya dia sudah lebih dari 2 bulan dinyatakan sembuh gitu, Iya. terus dia punya gejala baru, terus positif lagi. Kayak Iya, gitu. iya. Oh, Itu kan oke. harusnya kan dilakukan genome sequencing untuk membedakan antara strain sebelum dan sesudah, Iya, gitu. iya, Apakah dia iya. benar-benar murni reinfeksi, yang kayak gitu masih minim lah di Indonesia. Jadi kita nggak bisa tahu secara pasti benar-benar belum ada atau enggak. Masih kabur. Tapi kalau ya, feeling sih udah masuk kayaknya. Iya. Sebenarnya waktu pas dipublish genom baru Inggris tuh ada berita di mana di Indonesia udah pernah ditemukan gitu. Di saat yang sama gitu pas berita Iya, iya, dipublish. iya. Karena sekarang cukup ngerinya itu klaster keluarga itu kan lagi tinggi-tinggi Iya. banget Iya, kan iya, di iya. Jakarta. Nah itu bener-bener yang kalau udah satu positif tuh bisa Iya, satu rumah banget Emang gitu. susah dicegah soalnya kalau kluster Iya. keluarga tuh. Iya. Apalagi kan datang masuk ke rumah terus ngerasa aman, Iya. buka. Walaupun pas masuk copot-copot semprot-semprot tapi kan pasti hari-harinya kan pasti bareng mulu. Iya, terus Iya. juga kan kayak fenomena pasca libur tuh selalu naik ya Iya. kasus ya. Iya, kan rem darurat kita pertama kan habis long weekend. Iya, itu habis Iya, yang iya, iya, weekend bener, Agustus gitu kan. Iya. Yang 17 Agustus dari Oh. mulai libur Idul Adha 17 Iya, iya, bener. Agustus. Itu panjang banget kan liburnya Tanggal waktu 22 itu. Heeh. naik yang Satu minggu kalau nggak salah. Terus yang cuti bersama 5 hari naik. Terus yang ini kemarin yang Tahun baru. tahun baru baru. Nataru tuh kita udah dapet selama 5 hari ya, tanggal Iya, 3 sampai 8 Januari itu 222 klaster keluarga dengan 689 kasus positif. Wow, 689 kasus positif Iya. dari 222 Klaster keluarga. yang mereka terindikasi liburan sebelumnya. Mereka ada riwayat liburan selama periode Nataru 24 sampai 3 Januari. Wah. Aduh, ini Jadi mostly tuh ke Jawa Barat, Bandung Puncak. Iya, Bandung. Terus Jawa Tengah ya, Semarang, Solo. sama Jogja. Abis itu Jogja, Jawa Timur. Nah, itu banyak. Lampung Bali, juga. Bali. Ya, Bali. Ditambah Nataru Bali. Tambah Nataru. Kalau Bali. cuti bersama, Balinya masih sedikit. Padahal waktu Bali Oh, udah cuti wajib Lampung sama PCR Jawa ya. Barat. Padahal waktu ke Bali kan semua wajib PCR gitu. Iya, mungkin itu masih masa-masa inkubasi gitu deh. Iya. Heeh. Kan soalnya kan nggak langsung. Kamu kalau kenanya sekarang baru 4 hari kemudian baru Iya. kedetek. PCR-nya 2 hari PCR doang gitu. lagi ya. Ya, Iya. jadi karena masa inkubasi itu tersering tuh 5 sampai 6 hari, 5 tapi sampai 6 masih hari. range-nya antara 2 sampai 14 hari dari dia terpapar gitu sih. Iya. Kalau yang tadi barusan cek-cek berita ada genom baru lagi dari Brasil gitu. Ya, genom baru itu sebenarnya yang lagi ngehits di Jepang kan. Oh, ada lagi ya? Lagi Nggak bikin tahu ini. wave yang luar biasa. Iya. Gitu. Jadi memang semuanya rata-rata lagi pada second wave juga nih Iya. di Malaysia. Udah third wave malah kayaknya. Iya, udah. Kalau kita udah third wave Oh. jatuhnya. Tapi kan kalau mereka WF gini nih, Kita- naik, turun, naik lagi, turun, naik. Kalau Iya. kita naik, Flat. turun sedikit, Iya. naik. Enggak, kalau kita naik stabil, naik lagi. Kita kayak kontur gunung gitu. Tapi kalau Jakarta pengecualian, Bos. Iya. Masalahnya kita testingnya udah 10 kali lipat standar Iya. WHO. Kita emang beda ya. Iya. Maksudnya upaya untuk menemukan orang-orang yang berpotensi jadi super spreader itu besar. Iya, gitu. iya. Dan karena tesnya lebih besar, jadinya memang yang dapat lebih banyak. Cuma positivity rate kita lebih kecil karena kan gitu kan. Iya, kasusnya lebih banyak. kecil dari Indonesia Sebelah, ya. lebih Sekarang kecil dari kisarannya di Indonesia. 15% lagi nih, Jadi- agak naik lagi. Jadi kalau scale testingnya sama tuh kita jauh lebih baik dari yang lain gitu sebenarnya. Iya, siap. Meskipun 15% tetap tinggi, Mas. Iya, karena targetnya di bawah 5% wabah itu terkendali. Iya. Jadi kayak Tetap deg-degan juga. Kayaknya ini baru-baru Deg-degan. nyentuh 15 lagi. Kayak dulu belum pernah nyentuh iya, 15. udah di bawah 10 gitu kan. Heeh. Udah sempat 7, 8. Dulu kan 5 tuh waktu transisi. Iya. 4,8. Iya, sebelum Iya, iya. 4 Juni itu udah 4,8 segala macam gitu, terus lama-lama naik. Kayak gitu. Iya. Gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang dengar, kalau merasa aman ya belum aman-aman banget, jauh dari kata aman, tapi Emang gak aman gitu. nggak aman sih. Tapi ya meskipun ini lalu ke pertanyaan selanjutnya kaitannya sama usaha ya. Tadi sempat di awal-awal sebelum kita mulai take, Dokter Ngabila sempat bilang bahwa ini adalah usaha salah satu ikhtiar gitu ya, Iya. yaitu vaksin. Yap. Nah, pertanyaan pertama yang paling penting, Sinovac aman nggak, Dok? Aman. Karena udah keluar emergency use of authorization dari BPOM.
dan dinyatakan aman dengan efikasi 65,3%. 65,3%. Dari hasil penelitian yang di Bandung ya, di Indonesia. Oh, yang dilakukan di Bandung kemarin ya gitu. Jadi aman, terus aman. MUI juga udah ngeluarin fatwa MUI halal, khusus vaksin COVID halal dan suci. Gitu. Jadi dari segi persyaratan itu sih teman-teman nggak usah khawatir, kita semua sudah pemerintah pusat sudah memenuhi requirement-nya. Jadi banyak nih saya antinya anti Sinovac gitu. Tapi kan sebenarnya nunggu Pfizer, nunggu AZ gitu. Berarti kan sebenarnya nggak harus juga ya, nggak harus nunggu mereka juga. Ya kalau tersedianya duluannya Sinovac buat kita gitu ya di suntik itu kan juga nggak apa-apa kan sebenarnya. Ya, prinsipnya adalah dalam program vaksinasi itu yang penting adalah bagaimana acceptance, penerimaan dari masyarakat, trust dari masyarakat. Karena mau mereknya yang dipakai apapun ya, kalau kita ditolak harus sama aja. Kalau ditolak percuma karena kayak ikhtiar dan juga tujuan utama dari pemerintah untuk mencapai herd immunity itu yang nggak tercapai. Jadi kita ibaratnya benar-benar untuk vaksin ini kita harus husnuzon, harus berprasangka baik kepada pemerintah, karena pemerintah sudah menggelontorkan duit yang tidak sedikit, infonya sekitar 47 triliun untuk beli vaksinnya. Untuk membeli vaksin, berbagai jenis vaksin. Belum transportnya ya? Iya, belum transport. Karena gini, dari berbagai merek vaksin yang ada di dunia, itu sebenarnya satu ada plus minusnya. Yang kedua, dari awal itu semua negara tuh secure dose. Gitu. Untuk mencapai herd immunity yang 60-90%, masyarakat Indonesia dengan 270-an juta penduduk butuh 60%-nya setidaknya kan, kayak gitu, di usia 18 sampai 59 tahun katakanlah. Untuk memenuhi dosis itu nggak bisa dari satu merek aja. Iyalah. Makanya kadang-kadang kan China bikin Sinovac tapi beli Pfizer juga. Ya iya, dia juga merasa nggak cukup dengan Sinovac aja dengan rakyatnya yang banyak. 1,3 M. 60% bisa 700.000 Jadi, orang, 700 juta. Benar Mas Farel. Jadi yang perlu kita apresiasi dari pemerintah kita udah membuat skema secure dose, yang mana itu udah beli dari mulai Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, terus udah gitu ada juga hibah dari Gavi sekitar 10% sampai 20% total dari penduduk Indonesia. Itu hibah yang artinya gratis seperti itu. Nah itu suatu lobby-lobby dan juga sebuah usaha yang luar biasa. Kalau masyarakat nggak mensukseskan, ya salah satu ikhtiar kita ini bakal nggak tercapai gitu teman-teman. Nah jadi apapun yang datang, mau Sinovac, mau AZ, mau apapun itu namanya, kalau ada duluan divaksin aja. Terima aja. Karena itu sebagai salah satu usaha. Maksudnya gini, orang kan ngebayangin, waduh kita bosan nih pakai masker, bosan nih cuci tangan gitu kan. Iya, vaksin salah satu usaha ya. Iya, usaha. Tapi memang kalau pertanyaannya, kalau udah divaksin masih positif apa enggak? Kalau yang saya baca itu memang masih positif kan dok. Jadi dia masih bisa terinfeksi, tapi kemungkinan untuk mendapatkan gejala berat di rumah sakit itu enggak. Ya, betul. Lebih besar gitu ya. Jadi memang gini, nanti contohnya kayak Pfizer ya. Pfizer itu satu dia suhunya minus 70 derajat. Which means itu nggak bisa dong untuk yang di kepulauan yang gimana-gimana. Jadi dia bisanya di perkotaan dan dia akan lebih diprioritaskan untuk lansia. Karena kemungkinan kan kita lansia, kita juga perlu dilindungi dong. Jadi kita semua tuh udah dibuat skemanya sama pemerintah seperti itu. Dan tadi setuju banget Mas Angga bahwa dari seluruh merek yang sudah ada di dunia ya, dari mulai Pfizer, Moderna, Sinovac, terus udah gitu AstraZeneca, itu nggak ada yang state secara gentle bahwa dapat mencegah infeksi atau virus masuk ke dalam tubuh. Tetapi yang udah pasti adalah mencegah menjadi bergejala atau sakit berat atau meninggal. Gitu. Jadi studinya nggak cukup kuat, walaupun Pfizer, Moderna sama AstraZeneca sempat state bahwa kita juga bisa loh mencegah infeksi kayak gitu. Jadi teman-teman tetap dengan adanya vaksin ini kita ada sebuah harapan baru dari segi pencegahan terjadi sakit, tetapi tetap yang utama 3M itu nggak boleh lepas sama sekali. Gitu. Jadi jangan udah habis vaksin kita ngerasa udah nggak usah pakai masker lagi, nggak usah cuci tangan, nggak usah menjaga jarak, itu salah. Iya itu salah. Iya, berarti ini tuh seperti kayak influenza gitu ya. Saat pertama muncul tapi jutaan orang meninggal, tapi lama-lama semua ada antibodinya, jadi
Yap. Walaupun tiap tahun kita kena flu kan pasti. Iya. Iya. Tapi Cuma nggak kadarnya ada yang meninggal. parah Iya, gitu. Iya. betul banget itu. Jadi nanti bakal gitu ya. Nanti bakal kan kayak gini. Jadi kayak seasonal flu. Iya, jadi bisa Iya. jadi misalnya kayak tahun depan 2 tahun depan kayak tiba-tiba izin ke bos gitu. Sorry Pak, saya nggak bisa masuk nih lagi karena Covid. Oh iya, Oh, baikan iya. ya minum obat ya, kayak gitu Iya. aja. Jadi kayak udah santuy gitu Iya. ya sebenarnya. Soalnya ya itu flu shots aja kan jarang di Indonesia. Tapi kan kita nggak pernah yang sampai kena Iya, nggak ada yang separah sesak itu, nafas gitu. perlu ventilator gitu. Tapi maksudnya ya ada aja yang kayak gitu kan, Iya. ya kena gitu ada aja, cuma nggak. Nah harapannya nanti di masa depan ya kalau kita tertib dari sekarang, semua Iya. akan ketemu fase kayak gitu kan, Iya. gitu bahwa Kalau ya misalnya vaksinnya udah kelar gitu vaksin semuanya. udah kelar, Karena herd immunity udah kebentuk, Iya, gitu betul. semua. Apa namanya yang sakitnya cuma batuk-batuk ternyata bukan flu biasa ya, kena Iya. COVID tapi batuk-batuk aja. Iya, kayak gitu lagi di kan. kantor, aduh lagi Covid nih batuk-batuk mulu. Serem banget kalau sekarang ngomong gitu. Sekarang gini Horor loh, banget tuh. walaupun di studi semua vaksin itu kekebalan akan muncul pada diri seseorang sesudah 28 hari dari dosis kedua, Iya. gitu kan. Tetapi untuk mencapai herd immunity dari suatu negara, suatu wilayah itu belum ada yang bisa memang memprediksi. Jadi memang tetap yang utama itu ya si 3M itu yang harus kita lakukan, gitu sampai benar-benar wabah itu terkendali banget, gitu. Yang kita belum tahu itu kapan, gitu. Iya. Ya, tapi berarti ini pertanyaan iseng sih yang ada di kepala semua orang pasti. Kalaupun nanti divaksin, semua orang udah divaksin, berarti tetap masih udah mulai bisa nonton konser gitu. Iya, dong. udah kayak Semua bisa kan kayak pasti kebayang kayak kan New lu. Zealand gitu kan waktu kemarin New Year Party mereka nongkrong bareng dempet-dempet. Gila itu Covid all you can eat tuh di situ. Tapi kan nggak ada kasus. Iya, tapi gak ada kasus. Kasusnya nggak banyak lah naik, tapi kan nggak banyak kan. Kayaknya udah gak ada malah New Zealand. Baliknya pokoknya sebenarnya kewajiban pemerintah untuk 3T. Kalau nggak ada kasus tapi ternyata nggak di testing, Iya. nggak di tracing, itu kan percuma juga, Oke. gitu. Tapi kalau seandainya jelas testingnya masih terus, surveillance-nya aktif, makin kasus makin berkurang, makin gencar nyari, siapa tahu ada spot-spot yang kita Ngumpet gitu ya. ngumpet gitu. Nah, itu harus tricky dan Indonesia mau nggak kayak gitu menggencarkan testing untuk sesuatu yang sebenarnya bukan indikasi secara tanda kutip, karena itu keluar dana buat testing, buat screening Ini rutin. pertanyaannya mau ya bukan mampu. Iya, maksudnya mau nggak gitu untuk tetap mempertahankan kondisi aman seperti itu. Dan kalau Indonesia kurasa itu masih cukup jauh lah, karena proses pemenuhan vaksinasi ini juga masih 1 tahun ini 2021 ini. Gitu kalau teman-teman semua mau divaksin gitu. Panjang ya. Nah, iya Panjang, itu masih panjang perjalanan. masih panjang perjalanan ini. Bentar, saya Iya. tadi dapat bisikan. Mana? Kok gak ada? Nggak ada dong. Nah, ini Ambilin casan ya? Enggak, bukan. Itu beda lagi, tadi udah. Mana sih tadi ini hilang. Tapi anyway gitu. Vaksin COVID Yep. Jakarta targetnya berapa, Dok? Yang divaksin? Target dari hampir 11 juta penduduk itu sekitar 7 juta. Hampir 7 juta, 6,5. 7 juta penduduk. 7 7 juta juta. penduduk berusia 18 sampai 59 tahun. Yep. 7 juta penduduk. 7 juta. Itu berarti kira-kira berapa lama, Dok? Kapabilitas Nyampe- kita per hari tuh berapa tuh? Ya, jadi kalau berdasarkan yang udah tercatat Oh. sekarang itu 488 vaskes siap jadi vaskes penyuntik. Vaksinator dari perharinya itu sekitar 1.500 orang dan bisa melayani 20.000 orang sehari. 20.000 orang sehari ya. Jadi 20.000 20.000 orang sehari. Tapi jumlah vaksinatornya sebenarnya sih banyak, sekitar 7.000-an. Cuma kan ada shift-shift gitu kan. Iya. Iya. Oh, jadi 20.000 ini udah yang realistis 20.000 ya? realistis Bukan bisa yang nyuntik Robusta sehari. 4.0. 20.000 per hari gitu ya. Iya. Iya. Lumayan banyak juga berarti. Berarti Lumayan. 20.000 1 2 Tapi berarti itu 300 juga hari. Tapi juga itu masih bisa lebih di-push lagi sebenarnya bisa jumlahnya. terus ditingkatkan ya. Iya. Soalnya kemarin sempat rame di media sosial kan. Wah, kalau misalnya semua vaksin gratis, nanti nyampe di antrian ke 43 juta, kita udah kena nih gitu kan. Padahal tapi kan logikanya enggak. 43 juta tuh mungkin bisa jadi cepet aja kan. Kalau misalnya semuanya turun ini bisa jadi dalam 2 bulan 3 bulan ya udah. Karena kan suntiknya saya ingat dulu waktu sekolah datang ke sekolah Yang terus dapat Milo. antri gitu kan.
disuntik satu-satu kan bisa Yep. gitu juga metodenya sebenarnya gitu kan. Jadi tuh si vaksin ini prinsipnya dia itu adalah konsep yang bukan egois ya, artinya bukan untuk diri sendiri tetapi untuk kebaikan orang banyak. Jadi kalau kita divaksin nih satu orang, tapi kita bermanfaatnya buat banyak orang karena kita bisa mencegah menularkan juga ke orang lain seperti itu dan membentuk herd immunity tadi. Nah jadi kalau misalnya tadi vaksinnya ada berapa sehari 20.000 ya, itu kita bertahap karena kan tahap 1 itu kan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di Jakarta ada 131.000 sudah terdaftar di website Kemenkes. Akan dapat bulan Januari Februari. Abis itu baru prioritas kedua. Prioritas kedua tuh siapa? Salah satunya yang sudah ini kan komorbid, lansia dan juga pejabat publik, TNI, Polri dan pegawai yang di sektor publik. Itu prioritas 2 kayak gitu. Itu berarti mulainya sekitar bulan Maret. Kalau tenaga kesehatan misalnya disuntik bareng-bareng udah habis gitu ya, ini juga kita harus perlahanan karena kan ini kan vaksin baru, kita juga nggak tahu ya ada kejadian ikutan pasca imunisasi atau efek sampingnya seperti apa. Jadi kita memang harus perlahan-lahan juga gitu. Jadi sehingga nanti kalau misalnya ada yang mungkin demam-demam sedikit atau pegel-pegel, sakit kepala itu nggak langsung habis sehingga kita yang masih butuh kontribusi besar dari tenaga kesehatan untuk berjuang di rumah sakit itu jadinya nggak berkurang gitu loh. Jadi emang harus memikirkan efek seperti itu juga. Makanya tetap 3M itu harus dilaksanakan. Tapi gitu ya. pemerintah pasti adalah upaya strategi untuk percepatan seperti itu melalui public private partnership dan lain sebagainya. Nah, ini juga ada dari kebetulan saya beberapa teman kan komorbid ya. Dia punya komorbid gitu kayak misalnya ada sakit tiroid segala macam yang mana kayaknya nggak termasuk target vaksin gitu kan. Mereka nggak bisa divaksin. Atau yang komorbid kayak diabetes gitu-gitu. Itu mereka tetap bisa divaksin atau kan kayak ibu hamil kan harusnya juga kan dia juga bukan target vaksin. Lansia di atas 60 juga kayaknya bukan ya, karena kan percobaannya tuh cuma di atas 6 sampai 59 tahun kalau nggak setuju apa 59 tahun. Nah itu mereka itu tetap divaksin. Kalau tadi dokter Ngabila sempat bilang target prioritas nomor 2 adalah komorbid. Itu komorbid yang seperti itu atau komorbid yang resiko tinggi? Oke. Jadi sebenarnya untuk yang prioritas 2 itu yang kemungkinan sih lansia. Jadi lansia sama pelaku publik lah, maksudnya pelaku pelayanan publik. Sebenarnya lebih kayak gitu. Jadi prinsipnya kita amanin dulu orang-orang yang punya risiko tinggi terpapar. Itu yaitu orang-orang risiko tinggi tadi. Tapi karena ada beberapa merek yang memang sudah dinyatakan cukup aman karena dia juga ada sampel pada saat uji klinis fase 3 pada lansia. Misalnya contohnya Pfizer. Misalnya kayak gitu, dan Pfizer itu kemungkinan Pfizer aman buat lansia dan kemungkinan dia Maret kan akan tiba di Indonesia. Infonya seperti itu. Jadi dia bisa buat lansia kayak gitu. Nah, jadi untuk yang komorbid sih sebenarnya udah ada juknis PAPDI yang panjang banget juga ya dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam. Prinsipnya kalau dari peraturan pemerintah komorbid itu exclude dulu, kecuali komorbid terkontrol, misal hipertensi terkontrol, kencing manis dengan HbA1c di bawah 7,5, yang kayak gitu. Tapi kalau kita ragu, mending konsultasi dulu sama dokter penyakit dalam. Gitu. Nanti dokter penyakit dalam yang akan menentukan bahwa Bapak bisa aman atau enggak. Iya, kayak gitu. Tapi sih secara kayak form penapisan yang untuk di meja 2, kalau meja 2 kita form penapisan itu Kemenkes udah bikin checklistnya yang mudah gitu. Tadi termasuk penyakit tiroid itu di-exclude, ibu hamil, menyusui, terus darah tinggi yang di atas 140/90 saat diukur hari itu, kayak gitu. Terus kelainan darah, kanker, penyakit autoimun dan alergi berat, riwayat alergi berat itu yang di-exclude. Itu berarti kalau untuk mereka harus ekstra 3M-nya ya? Iya, ekstra. Dan kita yang divaksin itu melindungi mereka kan sebenarnya? Iya, betul banget. Kalau misalnya kita ketemu mereka gak bisa lebih aman gitu ya? Iya, mereka lebih aman kalau tapi kan penelitian di dunia tuh terus berkembang ya, Mas Angga, Mas Farel. Jadi pada anak dicoba terus gitu. Peneliti lagi ada yang mencoba uji klinis fase 3 pada anak. Kayak gitu. Jadi tetap walaupun
si COVID ini kecepatannya luar biasa gitu. Tapi ya kita walaupun masih di belakang tapi masih terus berupaya buat bisa nyalip gitu. Iya. Kalau aku lihat sih kayak gitu. Berbagai upaya peneliti dunia tuh melakukan. Kan kayak kalau lihat di Inggris kan testing pertama mereka ke orang tua justru. Iya. Iya, Gue pas lihat kayak serem banget nih orang tua, ntar kenapa nih. Oh iya yang ya. Lansia. Makanya Lansia berarti gitu. yang perlu menegaskan sekali lagi tadi yang disampaikan sama Dokter Nabila bahwa kalau misalnya teman-teman lansia kemungkinan aman divaksin pakai Pfizer yang akan datang bulan Maret. Karena teman-teman lansia atau teman-teman lansia warga Jakarta yang lansia itu Bapak, akan Ibu lansia. masuk ke gelombang 2 tadi ya Dok ya? Iya, Akan kemungkinan. masuk ke gelombang 2 dengan pakai vaksin Pfizer di bulan Maret. Yang harus tahu ya situasi ini dinamis gitu. Ya, Karena ya. seluruh global dinamis jadi kita memang berubah terus ya. nunggu arahan dari pemerintah pusat aja Ya, gitu. ya. Dan Kayak gitu paling. begitu. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang Iya. paling apa ya? Pengen nanya sebenarnya itu kok orang tuh selalu ngomong efikasi sih. Itu Oh, bedanya apa sih sama kiranya efektivitas sama atau beda tuh sebenarnya? Oke. Efikasi itu memang spesial buat hasil uji klinis sebuah obat atau vaksin ya, gitu kepada manusia kayak gitu. Dan yang kita harus tahu 65,3% ini kan analisis interim, jadi dia masih tengah-tengah, jadi masih 3 bulan. Nanti kita harus nunggu yang finalnya di 6 bulan, gitu. Nah, efikasi itu intinya adalah berapa kan 65,3 ya. Itu artinya kalau orang yang divaksin kemungkinan untuk tidak COVID-nya itu adalah 65,3%. Jadi sekitar 2/3 ya. Iya. Kayak gitu bahasanya. Jadi kalau kita semua ada di ruangan ini ada 9 orang ya dan kita dapat vaksin COVID semua itu ya kemungkinan ya 3 yang masih bisa sakit. Iya. Tapi 6-nya insya Allah terlindungi. Masih bisa sakit itu tandanya gejala berat atau gejala ringan? Tergantung dari kondisinya masing-masing karena tergantung imun masing-masing tergantung lagi ya? imun masing-masing karena kalau kita punya kekebalan atau antibodi itu juga nggak serta-merta kita jadi kebal ya. COVID itu nggak bisa masuk ke tubuh kita, virus itu nggak bisa masuk ke tubuh kita karena ada struktur tertentu, gen atau kadar titer antibodi, kalau kita bilang jumlah antibodi, terus bentuk antibodi di dalam tubuh seseorang yang dia itu masih bisa kena apa enggak. Jadi kalau efikasi itu adalah dari hasil studi dia itu jadi sakit COVID atau enggak gitu. Oh, jadi kalau dari studi itu jadi sakit COVID atau enggak sih kayak gitu. Bukan dia jadi punya antibodi atau enggak gitu. Sebenarnya enggak gitu juga. Jadi kebalnya dilihat terhadap penyakit. Jadi bisa sakit COVID apa enggak? Bisa jadi tetap sakit COVID. Punya antibodi. Punya jadi, antibodi tapi tetap kena. Iya, cuma makanya enggak parah gitu kan. Ada istilah serokonversi. Jadi si Sinovac ini ada kemungkinan orang yang divaksin Sinovac 90% punya antibodi. Tapi bukti bahwa dia enggak sakit itu cuma sekitar 65%. Oke. 90%-nya punya antibodi tapi 65%-nya enggak sakit. Iya. Ya. Jadi gitu. walaupun lu punya antibodi kan tetap aja antibodi bisa kalah gitu. Jadi tetap aja ada yang sakit. Cuma gitu. It's better daripada 90%-nya sakit semua. Iya, itu definisi dari efikasi gitu kayak gitu. Walaupun maaf ya para ilmuwan kalau misalnya salah-salah menjelaskan. Semoga sesuai. Iya. Tapi paling tidak gitu. Jadi jangan dicecar ya. Kalau nggak pakai vaksin 100 orang itu bisa kena semua gitu. Tapi kalau misalnya pakai vaksin 65% yang kena. Iya, yang nggak kena. 1/3-nya itu kena, 2/3-nya aman gitu. Iya, Jadi ini lebih bicara baik Sinovac gitu. di Indonesia. Iya, Sinovac di Indonesia. Karena Sinovac di Brazil dan di Turki Sinovac lebih di Turki berbeda lebih lagi. tinggi, Iya. Lebih tinggi efikasinya. Tergantung jumlah sampel, ras, semuanya ganti iya, gitu ya. genetik, Iya. dan juga kelompok sampel. Antara yang placebo sama antara yang antara yang kontrol dan antara yang memang beneran vaksin. divaksin itu bagaimana kan kalau di luar tuh yang saya lihat kan lebih banyak pada kelompok berisiko misalnya tenaga kesehatan. Kalau kita di Indonesia kan adalah masyarakat umum gitu, relawan umum. Gitu ya. Jadi kedua sampelnya ini sama-sama relawan umum. Jadi kemungkinan untuk terpaparnya
ya nggak sebesar pada tenaga kesehatan tentunya Iya, gitu. iya. Nah, enggak ini sebenarnya pertanyaan yang penting juga yang harus dijawab sama Apa nih? Dokter Ngabila nih. Yap. Kan suka banyak nih yang bilang, anak saya dulu nggak divaksin aman-aman saja, dia tetap sehat. Jadi kalau si vaksin COVID juga kayaknya nggak usah divaksin, Konspirasi sehat-sehat saja anak-anak anti-vax ya. saya gitu. Sekarang gini ya Mas Angga, kan aku pernah ngomong sebelumnya bahwa COVID ini masalah empati dan masalah kita tuh takut mati apa enggak. Iya. Iya. Ya pertama empati, kita bisa ngerasain bagaimana kehilangan orang. Terus kita ini orang yang tipe yang menyepelekan atau enggak? Iya. Karena gini, saya sebagai ibu yang sedang hamil ya, anak ketiga, merasakan bagaimana sejawat saya baru saja meninggal di salah satu puskesmas di Jakarta, dan dia bidan dan ibu hamil dan dia COVID positif. Seusianya mungkin dia ya beberapa tahun di bawah saya ya. Tetapi itu kan dia tidak pernah menyangka dia akan meninggal seperti itu. Dengan usianya dia yang masih seperti saya, yang alhamdulillah kalau sekarang saya segar bugar gitu, alhamdulillah belum pernah sakit COVID juga, kayak gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita nggak akan pernah tahu kan kapan kita akan sakit. Kalau nggak Gitu. pernah kena kan ya beruntung aja gitu, nggak pernah kena Iya, sakit. satu beruntung, yang kedua ya kita mungkin melakukan minimalisir risiko, misal kita nggak sering jalan-jalan Iya. keluar, kita 3M selalu ya. pakai masker, 3M dan lain sebagainya. Tapi ya who body knows gitu, akan sakit, siapapun bisa kena gitu kan. Nah jadi kalau yang punya spekulasi kayak begitu, bilang bahwa saya nggak usah vaksin karena saya nggak mungkin sakit, waduh itu terlalu menyesatkan ya. menantang kalau menurutku. Berarti ini vaksin kayak insurance ya jadinya. Iya, jadi kan makanya gini, dan balik lagi ke logika herd immunity ya, anaknya misalnya anak saya nggak divaksin polio, dia nggak kena polio karena anak-anak di sekitarnya udah divaksin polio gitu kan. Udah mayungin dia. Iya, udah mayangin ngelindungin dia. Ngelindungin dia karena dia nggak kena gitu. Termasuk satu dari 10 orang di sekitar yang nggak disuntik gitu. Soalnya kena penyakit kan harus kena dari orang lain ya. Jadi kalau harus kalau harus tertular gitu dari orang lain. Jadi kalau semua orang lain yang dia ketemu udah divaksin, jadi aman juga gitu. Iya. Ya intinya ya itu tadi, kekebalan bersama gitu. Kekebalan bersama. Herd immunity. Kalau gitu. semakin banyak orang-orang yang nggak mau divaksin karena mendengarkan pernyataan seperti itu, akhirnya polio ada lagi nanti muncul lagi gitu kan. Pastinya. Nyebar lagi. Pasti terjadi pada wilayah-wilayah yang cakupan imunisasinya rendah. Iya. Gitu. Jadi benar-benar teman-teman udah deh disuruh bayar enggak gitu kan. Iya, terima aja disuntik. Terima aja gitu. Udah ibaratnya kita disuruh 3M enggak mau ya kan. Testing tracing suka mangkir ya kan. Udah dikasih vaksin gratis, vaksinnya aman ya. Iya, efek sampingnya aja minor ya gitu. Karena ini inactivated virus ya. Kalau si Sinovac ini jadi vaksin yang dimatikan gitu. Maksudnya virus yang dimatikan. Ya, virus yang dimatikan. Beda dengan misalnya Pfizer itu kan sebenarnya mRNA, Pfizer, Moderna itu punya risiko efek samping yang lebih besar walaupun efektivitasnya lebih tinggi. Jadi tiap pilihan itu ada plus minusnya masing-masing. Gitu. Kalau yang ada yang dapat duluan, dapat giliran duluan divaksin, nggak usah banyak alasan gitu ya. Ada analogi lucu nih dari salah satu temanku terkait dengan vaksin Sinovac ini. Misalnya kita punya utang 10 juta gitu kan, punya utang 10 juta. Terus kita mau dibantuin bayarin utang 5 juta gitu. Sama ibu kita katakanlah. Terima enggak kita? Ya terima lah. Ya terima lah. Ya udah, terima aja lah vaksin Sinovac ini. Nggak usah nunggu saya maunya dikasih nanti si Farel mau ngasih saya 9 juta, saya nunggu Farel aja 9 juta nih. Ya masalah tuh yang seuson ini 5 juta nanti tiba-tiba dimintain bunga lah, mintain apa gitu mereka. Orang-orang seuson doang berarti ya jadinya ini. Iya, bisa aja Mas Farel. Ya intinya kayak gitu. Betul. Sepakat ya, analoginya gitu aja. Jadi tolong teman-teman yang dapat, karena saya kalau dari prioritas yang tadi, saya mungkin antriannya ke 100 juta kayaknya. Saya bukan yaudah, kita comorbid. Mas. Kirain lu kategori 2. Saya bukan nakes. Saya rakyat biasa gitu, orang biasa. Bukan pejabat ya? Bukan pejabat publik, sehingga bukan termasuk yang prioritas. Tapi teman-teman yang masuk prioritas tadi, monggo silahkan duluan yang dapat silahkan divaksin, nggak usah banyak alasan. Wah nanti akan ini, nanti akan itu, karena menurut saya sih yaitu melindungi orang-orang, karena saya sendiri di rumah ada ya orang tua kan lansia gitu ya, belum tentu dapat giliran juga. Ibaratnya kalau saya divaksin
istri saya kan juga Menyusui. hamil akan menyusui iya. kan tentu dia nggak akan divaksin Iya. gitu. Ya saya melindungi dia juga Iya, gitu. betul. Dan Jadi, itu berlaku juga buat teman-teman yang lain. Pasti betul. ada yang kayak keluarganya yang kayak gitu ya, itu melindungi keluarga di rumah. Jadi yang gitu. perlu diketahui juga saat ini belum ada mekanisme masyarakat umum untuk mendapatkan vaksin. Iya, Semua pendataannya itu top down, benar-benar dari pemerintah pusat punya data, mau ngasih nunjuk. siapa aja nunjuk, Iya, tapi iya. itu datanya benar-benar integrated banget dari mulai BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, tadi websitenya Nakes seluruh Indonesia, itu semua terintegrasi gitu. Nah itu nanti baru ayo kita pilih nih usia 18 sampai 59 tahun dulu misalnya, terus ternyata dari BPJS Tenaga Kerja ternyata dia pegawai bank atau mana ada yang ternyata ASN dan lain sebagainya, itu mungkin didahulukan kayak gitu. Jadi kita tinggal tunggu aja kita dapat invitation dan privilege untuk mendapatkan vaksin. Oh, jadi data-datanya sebenarnya udah terkumpul semua. Udah terkumpul. Iya. Berarti untuk orang-orang yang Udah. kayak apa namanya kerja sendiri gitu, apa sih sebutannya gue lupa. Apa tuh? Wira swasta. Bukan wira swasta, ya wira Freelance. swasta, freelance. Ya. Freelance. Orang-orang yang freelancing gitu ya mereka gak kedaftar jadinya semua. Belum Iya, tentu. belum Kan tentu. ada Nanti- kalau daftar BPJS Kesehatan ada di situ Kan juga. freelance biasanya Iya. nggak BPJS, nggak tahu sih. Justru kalau freelance harus BPJS, Iya, Pak. iya, iya. Nah, Yes, oke. so. Itu kira-kira pembicaraan tentang vaksin. Ada lagi Mas Farel? Udah sih kayaknya yang penting-penting Yang penting-penting ya. pertanyaan-pertanyaan konspirasi aja paling nanti. Oh ya Udahlah. satu lagi Mas Nah. Angga, Siap. kita tuh benar-benar harus mencari kanal yang pas karena anti vaksin itu dari zaman purbakala tuh udah ada asik Iya. purbakala. Iya sih, Dari benar. zaman dulu. Dari zaman Jadi dulu ada. aduh seru deh yang namanya anti vaksin tuh Iya. selalu kreatif, mencari ide-ide dan inovasi. Yang Iya. sekarang Jadi- apa Dok yang udah muncul? Wah banyak. Ya pokoknya dari sebelum vaksin ada ya. Kalau sekarang kan itu kayak misalnya antibody dependent enhancement masih ya yang katanya kalau kalau disuntikin malah bisa membuat keparahan kayak Iya, gitu. Padahal nih vaksinnya Sinovac ini cukup aman. Efek sampingnya sangat kecil. Iya, Kadang iya. demam, hanya demam sama pegel-pegel sama sakit kepala. Gitu kan Iya. ibaratnya kayak gitu. Iya. Nah, terus abis itu ada yang bilang juga vaksinnya itu nggak halal ya. Pokoknya kadang-kadang Iya. di Itu kayak pertanyaannya kayak kepikiran aja gitu. Iya, padahal kan kayak Oke. Turki gitu kan juga udah Turki udah vaksin vaksin, ya, udah iya. vaksin. Heeh. Banyak pokoknya kayak prosesi-prosesi yang dianggapnya tuh itu sebenarnya nggak aman, padahal sebenarnya aman gitu. Oh, ini yang ketinggalan. Apa? Satu lagi yang belum ditanyakan, Apaan belum nih? dijawab. Kan kalau di Jakarta kalau nggak mau divaksin bayar Oh, iya, denda iya. 5 juta. Heeh. Kan katanya kalau di perdanya itu kalau menolak vaksin denda. Iya. Iya. Jadi memang kalau di UU Karantina Kesehatan ya UU 6 2018 itu salah satu cara mencegah penyakit potensial wabah ya dan melakukan kekarantinaan kesehatan itu adalah upaya pengebalan atau melakukan Pengebalan, imunisasi. Iya. Jadi selain melakukan surveillance juga itu imunisasi. Nah, ketika ada orang yang menghalang-halangi proses kekarantinaan kesehatan, salah satunya adalah dia nggak mau pakai 3M tadi, terus tidak melakukan testing tracing, termasuk imunisasi, karena itu termasuk ikhtiar kita untuk mencegah penyakit wabah. Nah, itu wajib didenda, wajib ada hukumannya dari segi UU 6 2018 tuh udah ngomong kayak gitu. Nah, apalagi sekarang Jakarta punya Perda 2 2020 Iya. dan akan diturunkan dalam bentuk pergub yang Pergub, lebih detail. Nah, ini kalau udah bisa jalan keren banget. Jadi yang benar-benar indikasi harus bisa divaksin. Karena gini, vaksin itu kan sebenarnya udah banyak ya. Iya. Aku bilang semuanya mencegah penyakit potensial wabah. Semuanya. Mau itu campak segala macam, itu buktinya ada suatu infografis aku pernah lihat bagus banget. Itu benar-benar dengan adanya program vaksinasi itu benar-benar penyakitnya bisa jadi nol atau paling hebat campak aja cuma jadi 10%. Yang tadinya 100% jadi reduce sakitnya jadi cuma tinggal 10%. Artinya wow banget gitu. Kita harapannya nanti Covid juga kayak gitu. Dari sekarang 100% jadi tinggal berapa nih dengan adanya program vaksinasi ini. Gitu. Tapi ya balik lagi anti vaksin itu selalu kreatif dengan berbagai ide dan inovasinya. Jadi kita jangan kalah kreatif dan kita jangan kalah pinter gitu. Iya, jangan kalah. Soalnya iya itu bahkan ini yang keren kemarin itu. Jadi ada seorang teman itu dia
anti banget sama partai, salah satu partai gitu. Heeh. Nah, begitu kemarin ada anggota DPR RI dari partai tersebut bilang saya menolak vaksin gitu-gitu. Nah, dia nge-repost di sosial medianya. Terus Iya. saya bilang, "Loh, bukannya lu anti sama partai itu ya?" "Enggak, tapi saya juga sama-sama menolak vaksin, jadi harus saling mendukung." Alah. Jadi yang antinya idealisme karbitan ya? nih. Iya, makanya terus Bisa jadinya menggugurkan Iya. idealisme. Nah, Iya, iya, makanya semua orang terus- punya prioritas. terus ya udah akhirnya ngobrol-ngobrol sebentar udah gitu udahlah malas, terlalu ini ya, udah terlalu Ya. berat gitu. Masuk ini Mas, nanti tuh dikait-kaitin lagi kan yang suka dikaitin dengan autisme itu apa Iya. hoaxnya tentang Kalau di Oh. US tentang lalu itu. MMR, tentang Iya. mumps, Iya, measles, bener. rubella, Iya, vaksin iya. itu. Heeh. Ntar digabungin lagi. Jadi berbagai hoax vaksin yang dulu digabung. Kalau di US kan yang paling gede itu vaksin Iya, iya, next iya. autism. Iya, Iya, betul. ada dan macam-macam ya kemarin ya, ada yang Iya. bikin pembesaran buah zakar lah segala macam. Ih, ada Tapi aja ada gitu hoax yang positif. cerita-ceritanya. Iya. Hoax yang positif itu pakai vaksin Pfizer bisa memperbesar alat kelamin pria katanya. Ada. Itu kayaknya Ada ya? hoax Saya nggak positif baca deh itu. itu. Gue juga gak baca, gak tahu. Seenggaknya bahwa macem-macem ya. bapak tuh Ini kayaknya Angga, mungkin punya. lu pasti dapat dari grup WA bapak ya? Iya betul. Dapat dari grup ya Aduh. bapak itu. Ya, Saya gitu abis deh. dapat itu gue bilang, wah Pak, berarti kita semua harus divaksin. Positif justru orang jadi mau. jadi pada semangat. Tapi ya maksudnya ya memang nggak boleh ngeduduk pakai hoax juga Iya. sih. Oh iya satu lagi ketinggalan. Nih Jakarta berita penyuntikan perdananya sepi-sepi aja nih. Iya. Gak ada artis Masa? ya? Oh, iya memang sengaja enggak, karena kan surat dari Kementerian Kesehatan nggak ada kata-kata influencer. Oh nggak ada, harus wajib datengin influencer gitu ya. Jadi Iya. kita memang orang-orang stakeholder, dia itu banyak pengikut ya dalam hal ini adalah pejabat publik karena nanti kan termasuk kelompok kedua yang akan divaksin. Iya. Lalu tokoh agama sama organisasi profesi, jelas organisasi profesi kesehatan ya sasaran Januari Iya. Februari ini gitu loh. Iya, iya. Oh, Ya mereka-mereka ini yang kita perlu support. Berarti Kayak influencer gitu. tuh gak masuk di prioritas 1 sama 2. Enggak sih. Enggak Sebenarnya. masuk ya. Makanya kayaknya tadi hari ini kita berbarengan sama penyuntikan. Iya, gue baru tau tadi pagi. tagnya, tapi kayaknya sepi-sepi aja, nggak ada berita yang kayak si A ini divaksin Iya. gitu. Tapi harapannya yang disuntik punya followers Punya followers tertentu ya, kayak misalnya ketua PPNI berarti kan followersnya perawat-perawat yang dia Iya, nanti iya, akan iya. akan Vaksin menjadi contoh. Itu Iya. sih sebenarnya. Oke. Gitu. Karena soalnya ini kan yang saya baca juga, yang gue baca di list itunya kan ada ketua FKUB gitu ya, ada Iya, ketua pokoknya Konghucu, organisasi- Kerukunan Iya, umat semua beragama. Semua agama yang besar itu ada semua udah. Oke. Gitu. Jadi nggak ngaruh mau kemarin kan ada yang rame tuh, Senin karena kenapa nih kok gara-gara Senin Kamis Puasa. puasa Senin Kamis Oh, bukannya hari bagus sih? digeser ke hari Jumat Oh. gitu. Enggak sih, lebih tepatnya emang dari awal kita ke Jumat aja biar nggak terlalu terburu-buru juga ya. Dan mempersiapkannya. sebenarnya kan secara ofisial resmi berjalannya udah dari kemarin gitu kan. Ini mah upacaranya aja gitu ya. Hari Kamis tuh kita udah nyuntik, udah semangat 45 tuh teman-teman, udah liputannya di mana-mana, bikin konten medsos karena kan perdana banget ya. Iya, Jadi iya. benar-benar kita antusias. Berapa seperti dok itu. yang hari Kamis kemarin disuntik dok? Hari Kamis suntik sebenarnya aku belum lihat laporannya, tetapi udah ribuan sih. Udah ribuan nakes gitu banyak ya. juga. Iya. Jadi sebenarnya tetap jalan, Iya. cuma ya Jalan. upacaranya rame-ramenya Iya. itu baru hari ini Dan aja. seluruh gitu. rumah sakit dan puskesmas udah jalan tuh hari Kamis langsung. Swasta pun juga udah pada nyuntik. Oke. Dan itu semua distribusi logistiknya dari Kementerian Pusat yang melalui Dinas Kesehatan. Gitu. Jadi ya nggak ada yang beli-beli sendiri segala macam, memang udah dari pemerintah. Iya. Berarti Gitu. Oke. belum grand opening aja ya nih. Iya, grand openingnya baru tadi. Oh, Soft tadi tuh ya? openingnya dari kemarin, Oh, udah. dari hari Kamis gitu. Iya. Soft opening. Gitu aja, Mas Farel. Gue udah lupa tadi kayak kepikiran gitu, cuma udah kelupaan. Ah, Aduh, gak penting kayaknya berarti. Siap. begitu. Terima kasih Dokter Ngabila. Yes. Sama-sama, Mas Udah Farel, hampir Mas udah Angga. Iya. 40 menit. Ini episode kedua kita sama Dokter Ngabila. Ini update ya, tadi dari pertama udah update kondisi COVID di Jakarta. Lalu ngobrolin vaksin sedikit. Banyak sih tadi. Banyak ngobrolin sih vaksin. dari jenis-jenis vaksin. Am, Terus apa yang kita pakai, kenapa kita pakai ini, Iya. tujuannya vaksin untuk apa gitu. Benar. Dan teman-teman yang anti vaksin, tolonglah kalian diam dulu sebentar. Saya pengen nonton konser lagi saya. Ngumpet aja di rumah.
Saya salah pengen satu nonton ikhtiar konser. untuk nonton konser. Iya Iya. betul, saya pengen Dan nonton jalan-jalan konser. traveling Pengen ke luar nongkrong. negeri, gitu Pengen kan. nongkrong lagi, kalian diem dulu lah sudah. Biarkan disuntik dulu semua, aman, jadi kita bisa nonton konser. Oh, Siap. baru ingat. Apa? Kalau misalnya kayak negara-negara kecil gitu gimana dok? Kayak misalnya Iceland, Luxembourg gitu yang penduduknya dikit. Kan mereka gampang tuh untuk mencapai kuota vaksinnya mereka. Iya. Itu Jalan ke Indonesia pakai masker lagi, nanti dia bawa. iya. Tetap nggak ada yang bisa juga memastikan mereka akan jadi nggak sakit kan. Iya, Itu kan yang Pfizer tuh salah satunya juga ada perawat yang 14 hari sudah disuntik dosis pertama ya kalau nggak salah, belum sampai dosis kedua itu menjadi positif karena ya dia terpapar. Oh. Gitu. Jadi walaupun banyak ada yang udah nyuntik semua masih belum berhasil juga ya. Kalau belum Iya. sadunia kayaknya, tapi Iya. ya makanya Ya tadi itu bayar utang. Iya. Alhamdulillah kan 5 juta Iya. kita Iya, jadi- dapat kan, siapa tahu kan Nggak kita apa-apa. dapat 5 juta lagi nih belum juga nih. gitu. Heeh. dan belum ada tadi dapat dokter Ngabiasat bilang belum bisa diprediksi berapa tahun. Iya. Tapi paling tidak ya kita divaksin duluan, kita aman duluan. Ibaratnya gini loh Mas Angga, saya tuh bener-bener udah sama COVID ini udah setahun gitu. Iya. Sama dok. Ya udah anniversary kalau. Tempel kayak PSBB, aduh gini lagi. Iya dari Udah gak mau benar 7 liatin. Januari yang benar-benar dari surveillance sekarang ganti episode sedikit gitu jadi imunisasi gitu kan. Iya. Tapi ya tetap jalan semua, surveillance jalan, imunisasi Imunisasi jalan. jalan. Cuma Iya benar. ya gitu ayolah kita nih orang-orang pilihan yang harus bertahan alias survive. Heeh. Betul Jadi sekali. jangan sia-siakan kesempatan hidup kita. Terima kasih Dokter Siap. Nabila. Tetap dengerin cerita kita karena cerita kita cerita orang dalam. Yes. Makasih. Terima kasih. Sampai Iya. ketemu lagi. Sampai ketemu part